Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Satuan Tugas Tindak Pidana Mabes Polri menyelamatkan sedikitnya 200 warga negara Indonesia dari praktik tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Para korban rencananya diberangkatkan melalui jalur ilegal di Sebatik menuju wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. Satu persatu penumpang kapal yang tiba di pelabuhan Tunontuka, Nunukan diperiksa aparat kepolisian. Penyisiran dilakukan untuk memastikan penumpang bukanlah pekerja migran yang direkrut dan dimasukkan melalui jalur ilegal menuju Sabah, Malaysia. Sedikitnya ada 200 orang yang telah dipulangkan ke kampung halamannya. 16 orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan merekrut calon pekerja dan membawa ke Malaysia melalui jalur ilegal. Salah seorang korban mengaku direkrut dan akan dibawa ke Malaysia tanpa dokumen paspor dan juga ijazah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Abraham Silaban di Pelabuhan Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Selamat siang, Abe. Ini apa benar ada tindakan pidana perdagangan orang di sana? Betul, Arlista dan Pram di studio, kawan-kawan. Kami berdiri di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Nunukan di Kalimantan Utara. Saya mau tunjukkan kepada Anda, sobat. Di sana adalah Pulau Sebatik. Pulau Sebatik ini adalah pulau yang mana berbatasan langsung dengan Malaysia. Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Dan patut diduga sungguhnya ini adalah jalur yang digunakan oleh sindikat tindak pidana perdagangan orang untuk merekrut, kemudian memasukkan warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia melalui jalur-jalur ilegal di sana. Maka saya Abraham Silaban bersama dengan juru kamera Aulia Syah Ramadan bersama Budiman Syah, kami ada di sini dan menyaksikan langsung operasi yang dijalankan oleh tim Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ada di sini. Dan yang dilakukan, sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, betul bahwa ada operasi untuk pengecekan kedatangan dari kapal yang bersandar di Pelabuhan Tunontaka. Kapal Pantokrator adalah kapal swasta yang baru tiba dari keberangkatan dari wilayah Parepare menuju ke Nunukan. Dan menariknya ketika ratusan penumpang tiba di sini, mereka datang berbondong-bondong, tidak menggunakan KTP Kalimantan Utara tentu saja, mereka bukan warga sini tentu saja. Kemudian juga mereka membawa paspor, ada yang bawa paspor kosong dan ada yang melintas Tawau dan wilayah Malaysia. Dan inilah kemudian yang menjadi concern dari tim Satuan Tugas yang kemudian mencari siapa-siapa yang bertanggung jawab dalam upaya perekrutan orang-orang yang disembunyikan ataupun kemudian dibuat alibi seolah-olah mereka adalah seorang wisatawan atau seorang warga setempat atau seorang yang mencari pekerjaan di sini. Pada prakteknya mereka akan dibawa ke Tawau, wilayah Sabah, Malaysia. Dan dalam operasi yang dilakukan ada kesaksian dari seorang korban yang bernama Wulandari asal Nusa Tenggara Timur yang menyebutkan bahwa dirinya adalah korban yang diperdaya kemudian juga dibawa untuk bekerja di Malaysia tanpa dokumen, tanpa paspor, dan pada akhirnya dirinya dipulangkan oleh tim yang bertugas. Kita dengarkan bersama, ini keterangan dari salah seorang korban yang bernama Wulandari. Saya diajakin sama mama besar saya, Kak. Gajinya besar, 1.000 ringgit, 3 juta iya. Pembantu rumah, Kak. Karena niatnya ke sana itu mau ongkos adik saya, orang tua saya di sana. Susah sekali. Tapi tahu-taunya ke sini saya emang alhamdulillah banget bisa ketemu Pak polisi mereka di sini. Bisa cegah saya. Saya ingat anak saya di kampung, Kak. Demi Allah saya terlalu ingat, Kak. Dalam perjalanan memang saya keluar dari Pelabuhan Nunukan itu memang saya sudah merasa bahwa Masya Allah banget, maksudnya petugasnya, ada Pak
petugas satwanya bilang, jujur lah, jujur. Iya. Jadi saya jujur aja bilang saya hanya ada KTP, tidak ada paspor ke sana. Wulandari merupakan satu dari sedikitnya 200 korban yang berhasil diselamatkan oleh Satgas yang bertugas kemarin. Dan 16 orang tersangka sudah diamankan di Polres Nunukan dan akan dirilis peran-peran mereka masing-masing, termasuk siapa yang merekrutnya, dan ada sekitar 7 orang DPO yang saat ini masih dicari oleh tim Polri bekerja sama dengan tim kepolisian di Raja Malaysia. Kami akan sampaikan informasi terbaru kepada Anda, andai kata memang ada temuan-temuan baru mengenai tindak pidana perdagangan orang yang ada di wilayah terdepan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan. Kembali ke kawan-kawan di studio. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Abi langsung dari Nunukan, Kalimantan Utara, dan selamat kembali bertugas.